Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana hari ini kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bersama-sama kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami hari ini dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami biarlah terus dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita membuka dan membaca bagian firman Tuhan ini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema dari bagian firman Tuhan ini adalah memberi dengan benar. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada banyak orang yang memberi dengan berbagai macam motivasi atau memberi dengan berbagai macam alasan. Ada yang memberi dengan tujuan supaya dia dipuji orang. Ada yang memberi dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Ada juga saudara yang memberi dengan tujuan supaya nanti bisa mendapatkan balasan kembali dari pemberiannya tersebut. Jadi dia memberi, tapi pemberiannya itu seperti investasi, ya. Seperti sebuah tabungan yang kelak dia akan terima dari orang yang telah dia beri. Ada juga orang yang memberi oleh karena diiming-imingi balasan berkali-kali lipat, ya. Seringkali ada para pengkhotbah yang mengkhotbahkan, kalau saudara memberi 10%, maka saudara akan mendapatkan 100%. Kalau saudara memberi 10.000, maka Tuhan akan membalas dengan 100.000. Kalau saudara memberi 1 juta, maka Tuhan akan membalas 10 juta. Kalau saudara memberi 1 rumah, maka Tuhan akan mengganti dengan 2-3 rumah dan sebagainya macam lainnya. Ya. Ada orang yang memberi oleh karena apa? Diiming-imingi akan mendapat berkat berkali-kali lipat dari pemberiannya tersebut. Ada juga orang yang memberi karena kepentingan-kepentingan. Entah itu untuk kepentingan politik, ya dia memberi, ya. Supaya apa? Supaya nanti dia bisa terpilih. Kadang-kadang ada juga fakta atau suatu kejadian, ya, dia memberi supaya terpilih, entah itu menjadi anggota legislatif atau kepala desa dan sebagainya. Tapi ketika dia tidak dipilih, pemberiannya tersebut diambil kembali, saudara, ya. Ini memberi dengan tujuan untuk memperoleh kepentingan yang sifatnya politik.
bisa juga kepentingan yang sifatnya ekonomi, sosial, termasuk juga kepentingan teologia, ya, kepentingan teologis. Itulah teologi yang ayat-ayat yang berbicara tentang memberi, ya, seperti misalnya dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 ini, ya, tujuannya apa? Untuk memacu jemaat, memberikan persembahan dengan iming-iming diberkati lebih banyak lagi, ya, secara khusus berkat materi, ya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, teks yang menjadi renungan kita pada hari ini berbicara tentang pengumpulan dana oleh jemaat di Korintus untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem, oleh karena jemaat itu sedang mengalami kemiskinan, ya. Nah, saudara, kemiskinan jemaat di Yerusalem ini diakibatkan bukan karena jemaat di sana malas-malas, tidak mau bekerja, ya. Tetapi kemiskinan jemaat di Yerusalem ini diakibatkan oleh karena penganiayaan yang harus mereka terima sebagai para pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan bukan kaisar. Nah, oleh karena iman mereka kepada Kristus, mereka harus mengalami penganiayaan, dan salah satu bentuk penganiayaan itu adalah segala usaha pekerjaan orang-orang percaya ini dihambat, ditutup, ya. Akibatnya banyak dari jemaat-jemaat di Yerusalem tidak lagi bisa bekerja, tidak lagi bisa mengembangkan usaha mereka, sehingga mereka mengalami kemiskinan, mengalami kesulitan ekonomi. Nah, oleh sebab itu, saudara, Paulus bersama dengan murid-murid yang lain, ya, mereka menggalang bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Nah, khusus kepada jemaat di Korintus, rencana untuk memberi bantuan kepada jemaat di Yerusalem ini memang telah diinstruksikan sebelumnya oleh Paulus secara khusus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Kita bisa lihat itu dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat 1 dan ayat yang ke-4. Dan jemaat Korintus memang telah menyatakan kesiapan mereka. Mereka siap untuk membantu jemaat-jemaat yang sedang mengalami persoalan kemiskinan di Yerusalem. Tetapi rupanya, saudara, jemaat di Korintus ini belum juga kunjung untuk melaksanakan apa yang sudah mereka niatkan, apa yang sudah mereka rencanakan untuk memberi bantuan kepada jemaat-jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kemiskinan. Nah, oleh sebab itu, Paulus kembali mengingatkan mereka, saudara, supaya mereka ini dapat kembali melaksanakan pemberian mereka tersebut, sekaligus menasehati mereka untuk melaksanakan pemberian bantuan tersebut. Tentu saja harus dengan konsep yang benar, harus dengan pemahaman yang benar, harus dengan motivasi yang benar, harus dengan pengajaran iman Kristen yang benar. Nah, seperti apa nasihat Paulus tentang memberi dengan konsep, pemahaman, dan motivasi yang benar itu? Atau seperti apa nasihat Paulus, ajaran Paulus tentang memberi dengan benar? Ya, yang pertama, saudara, ayat yang ke-6. Memberi dengan benar, itulah memberi dengan kemurahan hati. Saya baca ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya. Saudara, untuk menjelaskan prinsip memberi yang benar, Rasul Paulus mengambil ilustrasi dari dunia pertanian, ya, menabur benih, ya, pasti akan menuai, ya. Nah, saudara, petani yang menabur sedikit benih maka akan menuai sedikit juga. Sebaliknya, petani yang menabur banyak benih maka akan menuai banyak juga, ya. Ini ilustrasi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus sebagai nasihat agar mereka bisa memiliki konsep yang benar tentang memberi secara Kristiani.
Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada banyak yang menafsirkan ayat ini secara hurufiah, ya. Ada banyak orang yang menafsirkan ayat ini dengan jumlah atau nominal pemberian, ya. Itulah jika nominal pemberian seseorang dalam jumlah yang besar atau banyak, maka dia akan menuai dengan jumlah atau nominal yang banyak pula. Sebaliknya, kalau ada orang yang memberi secara nominal pemberiannya tersebut sedikit, maka dia akan menerima atau menuai dengan jumlah atau nominal yang sedikit juga. Ya. Jadi ilustrasi Rasul Paulus ini ditafsirkan secara hurufiah, ya. Yakni orang yang memberi persembahan sedikit, maka akan mendapatkan berkat sedikit pula. Orang yang memberikan persembahan banyak, maka akan mendapatkan berkat yang banyak juga. Ya, mungkin saudara pernah dengar seorang pengkhotbah, ya, menafsirkan ayat ini seperti itu. Kalau saudara beri persembahan 10.000, maka saudara akan menerima 10.000. Tapi kalau saudara memberi persembahan yang banyak, 1 juta, 10 juta, ya, maka saudara akan menerima berlipat-lipat kali ganda. Jadi berilah yang banyak. Kalau saudara beri banyak, maka saudara akan menuai banyak. Tapi kalau saudara menabur sedikit, memberi persembahan sedikit, maka saudara juga akan menerima berkat yang sedikit. Demikian kira-kira beberapa orang yang menafsirkan ayat ini. Bahkan saudara, ayat ini juga dipakai untuk menakut-nakuti jemaat yang memberi persembahan sedikit. Ya. Kalau kamu kasih persembahan sedikit, maka kamu tidak akan mendapat banyak berkat, ya. Kamu akan menerima berkat sedikit. Tapi kalau kamu kasih berkat, kasih persembahan yang banyak, maka Tuhan akan membalasnya dengan berkat yang banyak pula, ya. Ditakut-takuti, ya. Bahkan juga ayat ini dipakai untuk mengiming-iming jemaat supaya mereka bisa memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Ya, lihat, Alkitab mengatakan siapa yang menabur banyak maka akan menuai banyak juga. Jadi saudara jangan ragu-ragu untuk memberi persembahan persepuluhan yang nominalnya besar. Karena semakin besar persembahan kita yang kita berikan kepada Tuhan, maka kita akan menuai juga berkat-berkat yang besar. Tapi kalau saudara sedikit memberi persembahan, maka Tuhan juga akan memberikan berkat yang sedikit, ya. Kira-kira demikian saudara, beberapa orang yang menafsirkan ayat 6 ini. Tetapi apakah benar Paulus memaksudkan hal yang seperti itu? Ya. Tentu saja tidak. Tentu saja bukan seperti itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Saudara, kata sedikit, orang yang menabur sedikit, ya. Di dalam ayat 6 ini, kata sedikit ini berasal dari kata Yunani peidomenos, ya, yang artinya hemat, bisa juga diartikan pelit, ya. Nah, kata peidomenos ini, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai sedikit, ini sebenarnya kata yang merepresentasikan kondisi yang terbatas, merepresentasikan kondisi yang hemat, tetapi juga merepresentasikan kehidupan yang kikir atau pelit, ya. Atau kata ini juga bisa diartikan menahan diri, ya, dari berbuat sesuatu. Artinya secara hurufiah bisa dikatakan orang yang menahan untuk tidak menabur, kira-kira begitu, ya. Sedangkan kata banyak, ya, orang yang menabur banyak. Kata banyak di situ, saudara, ini berasal dari kata Yunani eulogia. Nah, kata ini, saudara, merepresentasikan kondisi yang berlimpah, ya, dan jumlah yang banyak. Nah, bentuk terjemahan lain dari kata eulogia ini adalah dengan murah hati, ya. Sehingga bisa dikatakan peidomenos atau sedikit ini berbicara tentang tangan yang kikir, hati yang pelit, ya. Sedangkan eulogia ini merujuk kepada pemberian yang murah hati, ya. Inilah yang dimaksud
oleh Paulus ketika dia menggunakan ilustrasi dari dunia pertanian, yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Maksud Paulus ketika dia menggunakan ilustrasi ini, penekanannya adalah memberi dengan kemurahan hati. Nah, melalui ilustrasi yang digunakan Paulus dari dunia pertanian ini, Paulus sedang menasehati jemaat di Korintus agar pemberian mereka itu didasarkan kepada kemurahan hati, ya. Jadi bukan soal berapa jumlah, bukan soal berapa nominal yang kamu beri, tetapi yang perlu kamu perhatikan adalah soal kemurahan hati. Ya, itu yang harus mendapat perhatian penting dari jemaat di Korintus. Bukan soal berapa nominal yang kamu kasih, tetapi apakah pemberianmu itu didasarkan kepada kemurahan hati. Nominal itu nomor sekian. Yang terutama itu adalah soal kemurahan hati. Mengapa, saudara? Jelas, orang yang murah hati ini pasti akan memberi yang terbaik. Ya, kuncinya di situ. Nominal, jumlah ini bukan menjadi sesuatu yang utama, tetapi bagi orang yang murah hati, dia akan memberi yang terbaik. Orang yang murah hatinya tidak akan memperhitungkan untung rugi dari pemberiannya tersebut. Tidak, karena dia murah hati. Ya, dia tidak akan memperhitungkan berapa yang dia beri. Apakah itu akan merugikan dia atau menguntungkan dia? Dia tidak peduli itu. Yang penting saya bisa memberi, yang penting saya bisa memberikan manfaat kepada banyak orang dengan pemberian saya itu. Ya. Kita bisa lihat contoh misalnya saudara dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Luar biasa kisah ini ya. Ketika dilihatnya ada orang yang tidak berdaya, yang nyaris mati oleh karena habis dirampok, dia tergerak oleh belas kasihan, ya. Hatinya tergerak untuk menolong orang itu. Dia tidak kenal siapa orang itu, saudara. Tetapi dia tergerak untuk menolong orang itu. Dia mengobati luka-luka orang itu, kemudian membawanya ke tempat penginapan, lalu kemudian mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pengobatan si orang yang sudah menjadi korban perampokan ini. Sekian lama membayar penginapan, membayar pengobatan, dan seterusnya. Ini bukan nominal yang sedikit, saudara. Tetapi bagi orang Samaria, itu bukan soal. Ya. Tetapi yang penting adalah dia bisa memberikan yang terbaik. Dia bisa menolong orang yang sedang membutuhkan ini. Semata-mata didasarkan oleh kemurahan hatinya. Ya. Jadi orang yang murah hati, saudara, dia tidak perhitungkan berapa kos yang dia keluarkan. Dia tidak perhitungkan soal nominal. Dia tidak perhitungkan untung dan rugi dari pemberian tersebut. Seperti orang Samaria yang baik hati ini. Ya. Contoh lain, saudara. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, ya. Juga bagian yang sama yang mengisahkan bagian ini, Markus 14 ayat 39 dan juga Matius 26 ayat 6 sampai 13. Ini kisah tentang Maria yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Ya. Maria dia datang di depan kaki Yesus, mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya, sudah. Harga dari minyak narwastu ini ditaksir sama dengan hampir kira-kira 1 tahun gaji. Bayangkan itu, saudara. Ya. Gaji 1 tahun, pendapatan 1 tahunnya, dibelikan minyak narwastu, lalu ditumpahkan semuanya untuk mengurapi Yesus sebagai bentuk penghormatan kepada Yesus. Ya. Malah salah seorang muridnya yang bernama Yudas mengatakan, ini pemborosan. Tetapi saudara, bagi orang yang murah hati, ini bukan sebuah pemborosan. Bagi orang yang murah hati, ini bicara tentang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bagi orang yang murah hati, ini berbicara tentang memberi tanpa perhitungan untung
dan rugi. Ya. Bahkan di dalam teks ini, saudara, Paulus mengambil contoh dari persembahan atau pemberian jemaat di Makedonia yang sekalipun jemaat ini sedang mengalami penderitaan. Bahkan jemaat ini dicatat sangat miskin, tetapi penderitaan kemiskinan yang mereka alami ini tidak menyurutkan sukacita mereka untuk memberikan bantuan persembahan kepada jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kemiskinan. Ya, saudara bisa baca itu dalam pasal 8 ayat 2 dari 2 Korintus ini. Ya, Paulus kagum oleh karena jemaat Makedonia dengan penuh sukacita. Mereka sama-sama mengumpulkan bantuan kepada jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami kemiskinan. Padahal jemaat Makedonia sedang dalam mengalami penderitaan, sedang dalam mengalami kemiskinan. Saudara, bagi jemaat Makedonia yang murah hati, kemiskinan itu bukan menjadi hambatan bagi mereka. Ya. Ini tidak jadi soal. Itu sebabnya dalam ayat yang pertama, Paulus mengatakan kepada jemaat Makedonia, Allah telah mengaruniakan kemurahan hati. Kemurahan hati, saudara, menembus soal kaya dan miskin. Ya. Kemurahan hati menyebabkan orang tidak pandang berapa nominal yang harus diberikan. Kemurahan hati tidak terhenti oleh karena penderitaan atau kemiskinan. Tapi kemurahan hati menggerakkan seseorang untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan atau bagi sesamanya. Ya. Kita juga bisa melihat contoh lain, misalnya dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44, Lukas 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat tentang persembahan janda miskin. Saudara, ada banyak orang kaya yang memasukkan persembahan dalam nominal yang besar ke dalam peti persembahan di bait Allah. Tetapi justru persembahan janda miskin yang nilainya sangat kecil dibandingkan persembahan-persembahan orang kaya itu. Justru persembahan janda miskin inilah yang mendapat perhatian dari Yesus. Ya. Yesus berkata bahwa persembahan janda miskin ini lebih besar dibandingkan persembahan-persembahan yang lain. Kenapa? Karena janda miskin ini memberikan seluruh nafkahnya. Yang cuma 2 peser itu, saudara. Yesus berkata yang lain itu memberi sebagian dari apa yang dia punya. Tetapi si janda miskin ini bukan memberi sebagian, tapi memberi 100% dari apa yang dia punya. Ya. Saudara, inilah yang mungkin menggerakkan si janda itu kemurahan hatinya. Dia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga dia memberikan persembahan seluruh nafkahnya. Bukan soal nominal sekali lagi, tetapi soal kemurahan hati. Ya. Nah, dari bagian ini saudara kita belajar bahwa memberi dengan benar adalah memberi dengan kemurahan hati. Ya, sekali lagi, pemberian orang Kristen bukan soal berapa nominal jumlahnya, tetapi soal kemurahan hati. Ya. Orang yang murah hati, maka nominal tidak jadi masalah. Orang yang murah hati, dia pasti memberikan yang terbaik. Dia pasti mengupayakan yang terbaik, saudara. Pemberian orang Kristen ini harus didasarkan kepada kemurahan hati. Ya. Saudara, jika kita memberi dengan dasar kemurahan hati, sekali lagi, maka jumlah atau nominal bukan lagi menjadi sebuah masalah. Jika kita memberi dengan dasar kemurahan hati, maka kaya miskin bukan lagi menjadi sebuah masalah. Bagi orang yang murah hati, angka, jumlah, atau nominal ini bukan lagi menjadi sebuah hambatan atau masalah. Bagi orang yang murah hati, kesejahteraan, kebaikan sesama itu lebih penting dari sekedar angka, jumlah, atau nominal. Bagi orang yang murah hati, kemajuan pekerjaan Tuhan, kemajuan misi dan penginjilan itu lebih penting dari sekedar angka, jumlah, dan nominal. Bagi orang yang murah hati, fokus pemberiannya bukan kepada angka, jumlah, atau nominal, tetapi kepada tujuan atau hasil. Itulah kebutuhan sesama terpenuhi. Ya. Orang yang membutuhkan pertolongan tertolong, kebutuhan pekerjaan Tuhan tercukupi, orang mengucap syukur dan memuliakan Tuhan, dan bisa dipakai menjadi saluran berkat Tuhan, serta nama Tuhan
dipermuliakan. Ayat 11 sampai dengan ayat 15 dari bagian firman Tuhan ini. Inilah yang menjadi fokus dari pemberian orang yang murah hati. Ya, bukan berarti nominal tidak penting, saudara. Ya, tetapi fokus utama bukan nominal. Buktinya lihat, jemaat Makedonia, si janda yang miskin, bisa saja dia beralasan, saya miskin, saya tidak punya apa-apa untuk saya bisa memberi, maklum saja. Ya memang bisa dimaklupi. Tetapi ketika dia dipenuhi dengan kemurahan hati, maka itu bukan menjadi soal untuk dia bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, atau juga memberi bantuan kepada saudara-saudaranya yang sedang membutuhkan bantuan. Bukan hambatan. Kenapa? Sekali lagi kuncinya adalah kemurahan hati. Ya, orang kaya juga bisa saja, saudara, tidak memberi berdasarkan kemurahan hati. Ya, dia bisa saja memberi sedikit. Dia bisa saja memberi dengan bersungut-sungut dan sebagainya. Jadi kaya dan miskin bukan jaminan, tetapi yang menjadi jaminan adalah apakah saudara dan saya memiliki kemurahan hati. Oleh sebab itu, saudara, biarlah setiap pemberian kita ini didasarkan kepada kemurahan hati. Oleh karena kita sebenarnya telah banyak merasakan dan menerima kemurahan hati Tuhan, sehingga kita tidak sulit dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan kita juga tidak sulit untuk memberi bagi sesama kita yang sedang dalam kesusahan, kesulitan, dan penderitaan. Memberi dengan benar, itulah memberi berdasarkan kemurahan hati. Memberi yang digerakkan oleh kemurahan hati. Mengapa bisa memberi dengan kemurahan hati? Oleh karena dia menyadari bahwa hidupnya juga adalah penuh dengan kemurahan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, memberi dengan benar. Itulah memberi dengan rela hati, bukan terpaksa atau paksaan. Ayatnya yang ketujuh. Ya, memberi dengan benar bukan hanya memberi dengan murah hati, tetapi juga memberi dengan rela hati, bukan terpaksa, ya, atau paksaan. Ya, untuk apa saudara kita memberi kalau tidak rela? Untuk apa kita memberi kalau kita terpaksa? Karena pemberian yang kita berikan tanpa kerelaan hati atau dalam keadaan terpaksa, maka pemberian itu bukan hanya sia-sia, tetapi juga tidak membuat kita mengalami damai sejahtera. Ya, ini hanya akan membuat kita pada akhirnya menyesal. Kenapa saya beri ya? Membuat kita pada akhirnya hitung-hitungan dengan pemberian kita. Oleh sebab itu, kalau memang tidak rela hati atau terpaksa, jangan memberi. Tuhan tidak suka kita memberi, ya, baik kepada pekerjaan Tuhan ataupun kepada sesama terpaksa atau dengan tidak rela hati. Tuhan tidak suka, ya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita memberi tanpa kerelaan hati. Jangan sampai kita memberi dengan terpaksa, karena pemberian kita hanya akan sia-sia saja dan pada akhirnya tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak mau kita memberi dengan tidak rela hati. Tuhan tidak mau kita memberi dengan terpaksa. Kenapa? Karena hal tersebut tidak berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, memberi dengan benar, itulah memberi dengan sukacita dan bukan dengan sedih hati. Sukacita, ya. Memberi itu bukan membuat kita duka cita menurut ajaran firman Tuhan ini. Pada saat kita memberi dengan sukacita. Kita memberi bukan dengan sedih hati. Aduh, berat sekali saya memberi. Bukan. Ya. Salah satu bentuk sukacita orang Kristen adalah ketika dia memberi, ya, dengan kemurahan hati, memberi dengan benar, memberi dengan sukacita. Bahkan dalam ayat yang ketujuh ini, kita bisa melihat ada janji Tuhan, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, biarlah setiap pemberian yang kita berikan itu dengan sukacita. Bukan dengan berat hati, bukan dengan sedih hati. Apalagi gara-gara tidak enak dilihat orang kalau tidak memberi. Ini berarti tidak tulus. Ini berarti tidak rela. Mari kita memberi dengan sukacita karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang keempat, ayat 8-11, memberi dengan benar adalah memberi karena kasih karunia Allah.
Memberi dengan benar semata-mata dilandasi oleh kasih karunia Allah. Ya, ini harus kita pahami. Ya, pemberian Kristen, pemberian yang dilakukan oleh orang Kristen adalah pemberian yang semata-mata dilandasi oleh kasih karunia Allah. Artinya apa? Artinya kita bisa memberi dengan benar itu semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Oleh karena anugerah Allah, sehingga kita bisa memberi dengan benar. Perhatikan pasal 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia, meskipun sedang mengalami penderitaan, meskipun sedang mengalami kemiskinan, tetapi itu tidak menyurutkan semangat sukacita mereka untuk memberikan persembahan, memberikan bantuan kepada jemaat-jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kemiskinan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka diberi kasih karunia Allah. Ya, kasih karunia Allah lah yang menggerakkan mereka. Kasih karunia Allah lah yang menganugerahi mereka kemurahan hati, sehingga walaupun menderita, walaupun miskin, mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat mengumpulkan persembahan, bantuan untuk mendukung jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang mengalami kemiskinan. Bahkan di dalam pasal 9 ayat 15, ya, pasal 8 dan pasal 9 ini memang Paulus bicara khusus tentang pemberian, bicara khusus tentang persembahan jemaat, ya. Dalam pasal 8 ayat 1 Paulus memulai dengan kasih karunia Allah. Dan pasal 9 ayat 15, Paulus juga menutup pembahasan tentang hal memberi ini, menekankan hal yang sama, itulah kasih karunia Allah semata. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ya. Jadi semua adalah kasih karunia Allah. Bahkan saudara di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 11 ini, juga Paulus menekankan kasih karunia Allah yang membuat jemaat hidup berkecukupan dan berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan, ayat 8-9, serta menumbuhkan buah kebenaran dan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, ayat 10 sampai dengan ayat 11. Jadi saudara, ketika kita bisa memberi dengan benar, semua itu bukan bersumber dari kekuatan, dari kehebatan, atau dari kemampuan kita. Bukan. Ya. Mengapa? Karena tidak mungkin kita yang sudah jatuh dalam dosa ini bisa memberi dengan benar. Tidak mungkin kita yang sudah jatuh dalam dosa ini bisa memberi dengan kemurahan hati, bisa memberi dengan sukacita, bisa memberi dengan rela hati dan tidak terpaksa. Mustahil, saudara. Kenapa? Karena kita ini jatuh dalam dosa. Dan sebagai orang yang berdosa, kita hanya bisa memberi dengan orientasi untuk kepentingan diri. Kita bisa memberi, ya memang kita bisa memberi. Tetapi sebagai orang yang hidup di bawah kuasa dosa, pemberian kita itu semata-mata orientasinya adalah untuk keuntungan diri kita semata. Ya, makanya kan ada istilah, saya mau beri, tapi saya dapat apa kalau saya beri kepada kamu? Ya. Inilah orientasi dunia. Ya. Kita tidak akan memberi kalau pemberian itu tanpa pamrih. Ya, nggak akan kita. Kita tidak akan memberi kalau pemberian itu tidak memberi keuntungan bagi diri kita sendiri. Inilah kondisi kita yang dikuasai oleh dosa. Mustahil kita bisa memberi dengan benar. Kenapa? Karena kita belum mengalami kasih karunia Allah. Tetapi ketika kita sudah mengalami kasih karunia Allah, ketika kasih karunia Allah itu diberikan kepada kita, barulah kita bisa memberi dengan benar. Barulah kita bisa memberi tanpa pamrih. Barulah kita bisa memberi dengan sukacita, bukan dengan sedih hati. Barulah kita bisa memberi dengan rela hati, tidak terpaksa. Barulah kita bisa memberi dengan kemurahan hati. Ya, semua itu semata-mata oleh karena kasih karunia Allah yang melakukannya. Kasih karunia Allah yang menggerakkannya. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita bisa memberi dengan benar,
Kalau kita bisa memberi tanpa pamrih, kita memberi dengan tulus hati, memberi dengan sukacita, bukan dengan sedih hati, memberi dengan rela hati dan tidak terpaksa, memberi dengan kemurahan hati, ya, maka bersyukurlah kita. Kenapa? Sebab hal itu membuktikan bahwa kasih karunia Allah telah kita terima. Itu membuktikan bahwa kita ini ada di dalam kasih karunia Allah. Itu membuktikan bahwa hidup kita ini telah mengalami kasih karunia Allah, sehingga memberi bukan lagi menjadi suatu beban yang menyusahkan kita, tetapi ketika kita memberi, itu merupakan sebuah sukacita. Itu merupakan sebuah kasih karunia Allah. Itu sebuah panggilan Kristen, sebuah anugerah Allah yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu bersyukur kalau saudara bisa memberi dengan benar. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah 4 poin penting dari memberi dengan benar. Sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Allah, mari kita memberi dengan benar. Itulah memberi dengan kemurahan hati, memberi dengan rela hati, bukan terpaksa atau dipaksa, memberi dengan sukacita dan bukan dengan sedih hati, dan memberi semata-mata karena anugerah Allah. Bagaimana dengan pemberian kita selama ini? Adakah kita memberi, baik itu dalam mendukung pekerjaan Tuhan, atau ketika kita memberi bantuan kepada sesama kita, adakah kita memberi seperti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini? Apakah pemberian kita selama ini semata-mata supaya kita dikenal, supaya kita dipuji orang, supaya nama kita dikenal orang sebagai orang yang suka memberi? Apakah kita memberi selama ini semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan, untuk kepentingan pribadi kita? Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita memberi dengan benar. Itulah memberi berdasarkan kemurahan hati, memberi dengan sukacita, bukan dengan sedih hati, memberi dengan rela hati, bukan terpaksa, dan memberi oleh karena saudara dan saya telah mengalami kasih karunia Tuhan. Nah, ketika kita mengalami hal ini, saudara, ketika kita memahami dan menerapkan apa itu memberi yang benar, maka yang pertama, kita akan terhindar dari memberi dengan cara yang salah atau keliru. Itulah memberi supaya cari pujian, memberi untuk mencari keuntungan serta kepentingan diri. Kalau kita memahami dan menerapkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang memberi yang benar ini, maka yang kedua, kita akan diberkati Tuhan. Bukan hanya Tuhan akan mencukupkan seluruh kebutuhan hidup kita sehari-hari saja, tetapi Tuhan juga akan memakai kita menjadi berkat melalui pemberian kita yang benar. Jadi ketika kita memberi, itu karena Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya. Dan yang ketiga, ketika kita memahami dan menerapkan apa itu memberi yang benar, maka kita akan dibawa kepada sebuah kesadaran. Bukan karena aku Tuhan, tetapi karena kasih karunia-Mu. Ya, kita akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita masih dipakai Tuhan dengan pemberian-pemberian kita. Karena itu bukan bersumber dari kekuatan, kehebatan kita, tetapi bersumber dari kasih karunia Allah. Kita memberi karena Allah terlebih dahulu sudah memberi banyak berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi dasar pemberian kita sebagai orang percaya. Itulah karena Tuhan sudah banyak memberi yang terbaik bagi kita, maka sudah sewajarnya lah kita memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan dan juga bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesusahan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini mengajar kami memberi dengan benar. Ada 4 hal yang kami sudah renungkan dari memberi dengan benar. Biarlah keempat hal ini Tuhan mengevaluasi pemberian kami selama ini. Apakah kami selama ini memberi dengan benar? Ataukah kami selama ini memberi dengan motif-motif terselubung
yang tidak memuliakan Tuhan. Kalau ada ya Tuhan, ampunilah kami. Kami memberi bukan karena kami hebat. Kami memberi bukan supaya kami dihormati manusia. Kami memberi karena itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Kami memberi oleh karena Tuhan telah lebih banyak memberi, mencurahkan kebaikan-Mu kepada kami. Kami memberi karena Tuhan berkenan untuk memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu Tuhan, murnikanlah setiap pemberian-pemberian kami. Agar pemberian kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat melalui pemberian-pemberian kami kepada sebanyak mungkin orang. Oleh karena kami telah dilimpahi banyak berkat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang pada hari ini mengajar kami memberi dengan benar. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.